Data itu bisa jadi alat perang sebenarnya. Kenapa orang harus jadi data analis? Karena menurut gue ya, yang berdasarkan yang gue alami, yang berdasarkan beberapa referensi itu, untuk saat ini dan prospek kedepannya ya, data analis atau data scientist itu menjadi pekerjaan yang paling primadona. Bahkan kalau dulu kan mungkin paling primadona, jadi primadona. Bahkan mungkin ya dulu kan sempet tuh pekerjaan yang jadi primadona adalah kayak dokter, terus di oil and gas kan ya. Sekarang jadi selebgram. Lu youtuber. Ya ya kalau sekarang kan yang jadi rebutan itu adalah data tuh penting banget. Kita lagi masuk Indonesia 4.0 kan ya? Iya betul. Nah karena kita masuk ke industri 4.0, jadi memang data itu benar-benar penting banget. Kan sampai pernah deh kasus Tokopedia gitu ya, Tokopedia yang dihack apa ngejual gitu, yang dihack kalau nggak salah dihack. Itu dihack yang data penggunanya dijual di dark web kan? Dihack data penggunanya, itu bahaya banget loh. Itu bisa jadi perang gitu. Gimana ceritanya? Karena sekarang data itu bisa jadi alat perang sebenarnya. Nih bayangin aja. Kepikiran si datanya ntar bisa disalahgunakan dengan kayak nge-blackmail si pengguna-penggunanya. Gue mikirnya gitu doang. Nah itu betul. Iya. Jadi bisa jadi perang dada. Kayak perang dagang gitu segala macam. Kayak contoh ya, contoh. Misalnya nih, kita analogi aja ya. Lu itu sebagai produsen atau produsen. Nah gue businessman yang cuma yang ngambil barang dari lu gitu. Oke. Nah lu ngejual barang lu itu, misalnya contoh deh, lu jual misalnya apa ya, jual kursi lu buat sendiri kan, terus lu jual ke gua misal harganya 500.000. Nah gua jual dengan harga misalnya 700.000. Nah gua jual, datanya ada dong. Nah kalau data itu dihack dan diambil dan dijual ke lu dengan harga sekian, lu bisa hancurin bisnis gua dengan cara lu ngejual langsung ke konsumen dengan harga 100.000 murah itu ya, atau lebih murah daripada gua gitu. Karena kan tadi harga 500.000 itu kan lu udah untung gede misalnya, lalu tinggal naikin dikit lagi, udah hancur bisnis gua gitu. Itu sebahaya itu data itu, sepowerful itu buat ngancurin bisnis orang atau ngancurin sesuatu gitu. Karena ya makanya ada istilah tuh data is currency today. Berarti gue bisa bilang gini dong, seharusnya tuh kalau misalkan bisa nggak sih gue bilang kalau setiap kayak perusahaan teknologi itu yang ada pesaing-pesaingnya gitu kan, seharusnya mereka punya sebuah divisi khusus buat nyuri data perusahaan-perusahaan lain dong, yang saingan-saingannya mereka. Bisa nggak sih gue ngomong kayak gitu? Ya nggak juga lah, itu kan nggak sehat. Tapi ada nggak sih menurut lo kayak orang-orang kayak gitu, perusahaan-perusahaan kayak gitu? Mungkin ada, tapi gue nggak tahu, nggak pernah ketemu sih. Dan baru tahu kasusnya kan di Tokopedia kan. Berarti apakah ada kemungkinan yang nyuri data Tokopedia adalah saingannya? Nggak juga sih, karena kan dia ngejual lagi dengan harga murah. Iya sih. Iya bener kan. Tapi kan ini bisa sebagai alasan ngejual ke kompetitor, ngehancurin Tokped kan, biar orang-orang nggak percaya sama Tokped. Bisa jadi mungkin. Ya itu kemungkinan atau memang konspirasi kita hebat sekali. Atau memang kebetulan memang si hacker ini butuh uang dan dia jago ngehack, dan kebetulan mungkin
sistem keamanan dari Tokopedia itu kurang, jadi dia bisa nyusup. Oke, sepertinya kita sudah melenceng jauh. Jadi selain gara-gara emang itu lagi primadonanya, sekarang ada lagi nggak alasan lain kenapa orang harus jadi data analis? Salary-nya sih. Kenapa? Salary-nya sih, gajinya sih lumayan banget dah. Emang gimana tuh, Mi? Salary-nya gimana? Yang gue baca di artikel luar ya, itu bisa sampai around $80,000 per tahun. Yang dibaca di artikel? Iya, ya artikel Google segala macam lah, itu rata-rata segitu. Dan memang mahal juga sih, 2 digit lah, 2 digit. Itu yang udah senior ya. Kalau yang junior kembali, junior mah ya mungkin MT lah, MT perusahaan gede gitu lah. Oh, oke. Mungkin karena kan baru newbie gitu kan, nggak punya pengalaman banyak. Kecuali kalau misalnya udah punya pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu mungkin udah lebih besar lagi gitu. Ya, tiap pasti berproses lah, bertahap lah ya. Ya. Soalnya data analis itu adalah salah satu investasi yang sebetulnya investasi yang sangat bagus sih buat perusahaan. Karena dengan hire cuman sedikit, maksudnya untuk 2 digit per bulan itu nggak sepadan dengan apa yang mereka keluarkan ketika tanpa data gitu. Karena dengan cost segitu tuh bisa efisiensinya gede banget. Oh, oke. Jadi nggak ada, istilahnya nggak ada celah kita untuk coba-coba lah. Karena kalau mungkin zaman dulu ya, ada data analis tuh, kalau bikin usaha kan kayak coba-coba kan, coba dulu deh di sini bisa atau enggak, kayak pakai intuisi aja, pakai insting gitu kan, pakai feeling, kayak lihat nih kayaknya bisa deh. Nah, itu mencegah ada data analis atau data scientist itu, mencegah ada yang seperti itu. Terus Mi, gue pengen denger nih cerita lu kenapa bisa jadi data scientist sekarang. Ya agak panjang sih, mungkin singkat aja. Jadi ya sebagai anak lulusan astronomi, idealismenya adalah pengen jadi astronom, ya kan? Iya, sebagai anak astronomi. Gue gak tau lu gimana ya. Jadi astronom. Ya. Tapi ya gue pengen jadi astronom, riset di astronomi. Nah, cuma kan memang lapangan pekerjaan di Indonesia tuh sedikit. Ya. Kemarin kebetulan pembukaan CPNS 8 ya, jadi researcher. Nah, tapi di situ kualifikasinya minimal S2. Nah, terus ya udahlah, daripada gue nggak kerja, daripada gue tidak bekerja nganggur gitu ya. Jadi gue nyari kira-kira pekerjaan apa yang relate dengan keilmuan gue. Sayang dong kalau misalnya gue belajar 4 tahun pontang-panting di ITB kan, terseok-seok gitu. Emang kenapa ada kalau ITB gitu. ya lu rasa sendiri lah gimana kuliah di ITB itu. Darahnya gimana kan lu tahu sendiri. Ya rahasia umum lah ya kalau ya. Iya, bukan rahasia umum lagi. Ya daripada sayang itu ilmunya nggak kepake, ya mending ya relate aja. Nah, relate apa? Nah, gue cari mungkin beberapa skill yang memang di tempat yang di kuliah tuh seenggaknya kepake gitu. Kayak misalnya programming lah, pengolahan data. Nah, berarti ya udah aku cari data analis atau data scientist. Nah, waktu itu gue sebenarnya nggak cuma nyari data analis doang sih, programming juga, terus desain juga. Desain? Apapun waktu itu kemarin tuh, karena iya desain juga. Emang kita belajar desain ya? Ya enggak kan, gue dulu di Masron banyak ngedesain. Jadi Medcominfo, bukan Medcominfo,
Jadi jadi dokum kan gue. di himpunan Dokum jadi bagian kominfo kan, media kan. Ya bagian medianya sering bikin poster segala macam, jadi kan ya udah daripada nggak kepake gitu. Jadi coba-coba dulu, karena kan dulu baru lulus, fresh graduate, belum ada pengalaman sama sekali. Nah sekarang udah ada pengalaman ya, kalaupun nanti mencari tempat lain ya pasti bisa menjual itulah. Oke Mi, terakhir gue pengen nanya ke lu, saran lu buat para fresh graduate itu apa? Tips lu atau apalah, atau pesan lu pada anak-anak fresh graduate kayak gue nih gitu kan, bentar lagi gue fresh graduate kan. Ya, buat teman-teman fresh graduate ya, welcome to the real world, karena dunia ini keras bos. Ya, gimana ya? Mungkin perkuat mental aja sih. Karena mental, karena dunia kuliah sama dunia kerja tuh beda banget. Nah, gini, mungkin lebih tepat ya. Ini menurut gue ya. Mungkin beberapa orang lain gak berpikir demikian. Gue saranin kalau fresh graduate atau lagi nunggu sidang gitu ya, atau nunggu wisuda, mending daftar internship aja atau magang. Meskipun dibayarnya nggak segede karyawan tetap, tapi ya setidaknya lu dapat pengalaman dan ilmu gitu. Itu bisa lu jual gitu. Itu jadi currency lu. Karena lumayan 3 bulan magang itu bisa dapat berbagai macam pengalaman dan ilmu. Jadi sebenarnya kayak tidak ada waktu yang percuma kan? Betul. Ya meskipun uangnya nggak banyak ya, tapi sepadan lah dengan apa yang kita dapetin nanti, kayak skill, mentalitas gitu. Karena dari magang itu kan magang kan masih dibimbing, masih diarahin. Nah kalau udah jadi karyawan tetap mana ada kayak gitu. Langsung salah keluar gitu kan? Ya, dan kalau di kuliah kan istilahnya gini, lu salah, ya udah yang dampaknya cuma di lu doang, nilai jelek gitu, atau lu nggak lulus itu kan, itu doang kan. Atau lebih luasnya lagi mungkin ya batas sampai orang tua lah. Itu yang tadinya lo harus orang tua lo cuma biayain selama 4 tahun, jadi lebih gitu kan misalnya. Sorry gue gak maksud. Ya intinya ketika lu membuat kesalahan, dampaknya tuh nggak sebesar itu, nggak luas lah. Nah, tapi kalau kerja lu bisa aja, kalau buat kesalahan dampaknya lu lebih luas lagi, bahkan bisa jadi bikin perusahaan tuh rugi. Banyak kok cerita kayak gitu tuh. Makanya bangun mentalitas tuh penting banget. Salah nggak apa-apa, cuma ya harus kuat aja. Kuat ditempa sama atasan. Kuat mental ya. Iya, kuat mental. Itu sih penting. Ini dong apa yang ikut-ikutan, yang ketika kuliahnya ikutan himpunan, ikut UKM gitu, udah one step closer dong. Iya, betul. Ditambah lagi misalnya dia kerja part time atau magang atau apa sih kalau di jurusan lain tuh, PKL, kok PKL? Kerja lapang, KKL. Kuliah lapangan KKL. Ya kuliah lapangan kan, kuliah lapangan. Nah itu tuh lumayan banget gitu. Buat pengalaman lah, seenggaknya nggak kaget nanti kalau pas udah lulus terus kerja nggak kayak gue dulu, kaget banget. Iya beneran, kayak awal kerja tuh aduh ngantuk, nggak bisa tidur, nggak bisa duduk terus dari pagi sampai sore. Kalau kuliah kan enak. Proses adaptasinya gimana sih, Mi? Kenapa? Proses adaptasinya lu gimana?
Kalau secara umum sih tergantung dari orang, dari masing-masing orang ya. Tapi Kalau kalau lu gue gimana? sendiri kemarin proses adaptasinya lumayan lama sih, sekitar 2 bulan adaptasinya. Kenapa 2 bulan? Dan eh, eh, kenapa ya? Gak tahu sih, memang secara alaminya 2 bulan sih. Ternyata memang banyak faktor sih, banyak faktor. Karena otak gue tuh, pikiran gue masih di kuliah, terus ketika itu, oh gini kan, proses wawancara, kebetulan proses wawancara sampai masuk itu kan bentar tuh, cuman 1 minggu 2 minggu lah. Nah, jadi gue wawancara mungkin 11-an September, sekitar 11 atau sampai 15 lah. Enggak, 11 sampai 14 gitu kalau nggak salah, proses seleksinya gitu ya. Nah, terus sudah masuk kerjanya tanggal 16, itu kan nggak punya ancang-ancang. Jadi planningnya kurang sebetulnya. Oke teman-teman, jadi itulah pemaparan dan juga hasil obrol-obrol kita dengan Fahmi, seorang data analis dari ubusiness.com. Dan I hope you guys enjoy it. Mau subscribe mau enggak terserah kalian. Kalau nyaman dan mau ngeliat video-videoku selanjutnya, subscribe aja. Kalau nggak juga yang apa gitu. Jangan lupa share dan juga stay great, stay happy, and don't forget to be nice to each other. Dadah!